itu kufur kepada tagut. Kufur kepada apa? Tagut. Jadi seorang dia mengkufuri tagut, mengingkari tagut dan menjauhinya, dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hamba-hambanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul. Seorang rasul yang tugas mereka apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Mereka menyeru agar supaya kaumnya tersebut agar hanya beribadah kepada Allah, beriman dan keimanan yang benar, dan apa? Dan menjauhi tagut. Menjauhi tagut. Apa itu tagut? Di sini penulis akan sebutkan apa arti tagut. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim tentang apa itu tagut. At-tagut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Yang dimaksud dengan tagut yaitu apa saja yang dengannya seorang hamba melampaui batasnya, baik itu berupa ma'bud yang diibadahi, atau matbu' yang diikuti, atau muta' yang ditaati. Jadi siapa saja yang dijadikan sembahan atau ditaati atau diikuti ketika sudah melampaui batas, bukan lagi pada tempatnya, sudah apa? Melampaui batasnya, maka ini kata Imam Ibnu Qayyim adalah apa? Tagut. Adalah tagut. Jadi tauhid seseorang itu tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna sampai dia menjauhi namanya tagut, yang secara umum maknanya adalah semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna umumnya tagut. Intinya itu semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah seorang itu dikatakan dia memiliki keimanan yang benar sampai apa? Dia meninggalkan semua sembahan selain Allah apapun bentuknya. Apapun bentuknya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Jadi penulis di sini menyampaikan kepada kita, setelah beliau panjang lebar kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan bahwasanya kita wajib mengikuti rasulnya dan seterusnya, beliau di sini mau menegaskan bahwasanya semua itu harus dibarengi dengan apa? Harus dibarengi dengan kita menjauhi yang namanya taghut, itu semua sembahan selain Allah. Karena apa? Percuma kalau ternyata kita masih beribadah kepada taghut, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wat tawaghit katsirah." Taghut itu sangat banyak. Taghut itu sangat banyak. Wa ru'usuhum khamsah. Ru'usuhum khamsah. Maksudnya pembesar-pembesarnya itu ada 5. Pembesar-pembesar taghut dari semua sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, atau ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Itu semua taghut. Semua yang disembah selain Allah, semua yang ditaati selain Allah, yang melampaui batasnya, semuanya adalah taghut. Dan taghut-taghut tersebut itu ada 5 kepalanya, pembesarnya. Kata beliau, yang pertama di sini iblis
la'anahullah. Yang pertama iblis. Yang jelas iblis ini apa? Sangat jelas. Dia adalah kepalanya tauhid. Adalah apa? Kepalanya tauhid yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis ini sangat jelas. Kemudian yang kedua, wa man 'ubida wa huwa radin. Wa man 'ubida wa huwa radin. Siapa saja yang disembah, siapa saja yang diibadahi, siapa saja yang disembah dalam keadaan dia ridha. Dia ridha dengan penyembahan tersebut. Jadi perhatikan di sini, perhatikan ucapan penulis. Beliau katakan, "Wa man 'ubida wa huwa radin." Barang siapa yang diibadahi, siapa yang disembah dalam keadaan dia ridha. Artinya apa? Tidak setiap yang disembah itu dia taghut. Setiap, maksudnya yang dimaksud sini manusia-manusia atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sembahan. Kecuali apa? Dengan syarat dia ridha dengan penyembahan tersebut, baru dia dinamakan taghut. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam itu disembah. Nabi Isa disembah. Tidak boleh kita katakan Nabi Isa taghut. Kenapa? Karena beliau tidak ridha. Jadi bukan beliau yang menjadikan dirinya supaya disembah, tapi orang-orang yang menyembahnya. Orang-orang yang menyembahnya. Begitu juga sebagian malaikat disembah. Tidak boleh kita katakan malaikat-malaikat yang disembah itu taghut. Jadi oleh karena itu kata penulis ini, wa man 'ubida wa huwa radin. Siapa saja yang disembah dalam keadaan dia ridha dengan penyembahan tersebut, itu baru dinamakan apa? Taghut. Jadi siapa saja yang ketika dia diibadahi, ditaati, kemudian dia ridha dengan ibadah-ibadah tersebut, mereka ini yang kategorinya apa? Taghut. Kategorinya taghut. Siapa saja ketika mereka ridha dengannya, ketika mereka apa? Ridha dengan penyembahan tersebut. Ketika ridha dengan penyembahan tersebut. Kemudian yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Siapa saja yang mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Ini jelas. Ini jelas. Dia mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Jelas ini taghut. Fir'aun. Jelas dia mengajak orang-orang untuk beribadah kepadanya. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas taghutnya. Karena mereka mengajak orang-orang untuk apa? Untuk taat kepadanya, untuk menjadi sembahan. Mereka apa? Mengajak manusia untuk menjadi apa? Menjadi sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja ketika dia mengajak agar supaya dia menjadi sembahan, tempat yang dijadikan untuk beribadah atau diberikan kepadanya suatu dari ibadah, maka ini apa? Maka ini adalah taghut. Siapapun dia. Siapapun dia. Siapapun dia. Kemudian yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Siapa saja yang mengaku memiliki ilmu ghaib. Memiliki apa? Ilmu ghaib. Seorang dia mengaku memiliki apa? Ilmu ghaib. Maka ini juga termasuk apa? Taghut. Termasuk taghut. Terutama dalam masalah ilmu ghaib yang dia pada perkara-perkara yang akan datang. Pada perkara-perkara yang akan datang. Yang seperti ini hakiki. Ini ilmu ghaib hakiki. Sama sekali pada perkara-perkara yang akan datang seorang tidak memiliki ilmu tentangnya. Maka jika ada orang yang mengaku dia tahu, mengetahui sesuatu yang akan datang terjadi dan seterusnya, maka ini taghut. Ini apa? Taghut. Para peramal, dukun-dukun dan semisalnya, itu mereka masuk dalam kategori ini. Yaitu taghut. Karena mereka orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, apalagi sampai mengaku tahu hari kiamat. Zaman sekarang banyak keluar di internet, keluar di televisi,
mengaku tahu hari kiamat akan datang tanggal sekian dan sekian tahun sekian. Keluar lagi di televisi. Terkenal. Ini namanya apa? Tauhid. Dia mengaku sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentang. Dan juga ternyata banyak juga yang percaya. Saking bodohnya. Saking apa? Bodohnya. Karena sama-sama bodoh. Orang yang mengaku ilmu gaib bodoh, kemudian yang dibodohi lebih bodoh lagi. Lebih apa? Bodoh lagi, percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak boleh seorang itu percaya pada perkara-perkara yang gaib, yang tidak ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas ya beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Begitu juga perkara-perkara yang akan datang. Seorang dia tidak mampu kecuali dengan mengikuti pemberitahuan dari syaitan. Itu pun syaitan tidak semua perkara-perkara dia mampu untuk mencuri berita-berita tersebut. Berita-berita tersebut. Jadi mereka hanya mengira-ngira saja. Syaitan-syaitan itu mengira-ngira saja. Kemudian ada satu yang benar, itu pun yang menjadi apa? Yang menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Jadi satu dua yang benar itu menjadi pembicaraan di masyarakat. Kemudian sudah diketahui si dukun fulan itu memiliki ilmu yang luar biasa. Padahal apa? Salahnya lebih banyak. Cuma karena orang sudah tersugesti dengan apa yang tersebar di masyarakat, kalau si dukun tersebut memiliki ilmu yang luar biasa, karena sudah bisa mengira dan tepat ketika itu terjadi, sudah itu yang berputar-putar di tengah masyarakat, sehingga orang pun berdatangan, sekalipun banyak yang tidak terjadi. Sekalipun apa? Banyak yang tidak terjadi. Ini kerjaannya dukun, para tukang ramal. Orang-orang mereka tetap percaya saja. Sekalipun sebenarnya banyak yang tidak terjadi apa yang mereka katakan. Jadi hanya satu dua saja yang bertepatan terjadi. Bertepatan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mereka. Mereka tidak tahu. Ya, Mulan, mereka tahu gaib dukun itu, tahu? Hah? Tahu atau tidak? Yakin atau tidak? Mulan. Yakin. Mereka tahu gaib atau tidak? Tidak. Harus yakin. Tidak tahu yang gaib. Dukun-dukun tersebut tidak tahu yang gaib. Harus yakini mereka tidak tahu yang gaib. Mereka itu para dukun hanyalah perkara-perkara saja membohongi masyarakat. Membohongi masyarakat. Apalagi sampai mengetahui kapan terjadi hujan. Hujan yang benar-benar ya, bukan perkiraan. Kalau perkiraan dengan tanda-tanda boleh saja. Tapi ini dia tahu. Setelah 17 Agustus berhenti hujan. Setelah apa? Naik bendera. Ternyata sampai bulan 9 hujannya. Ini bukan dukun ya, tapi tersebar di masyarakat. Keyakinan seperti ini tidak boleh diyakini. Tapi cuma kalau perkiraan, misalnya kita katakan bahwasanya keadaan umumnya pada umumnya di Toili sini itu sekitar itu. Pertengahan bulan Agustus misalnya. Hujannya. Tapi kalau dikatakan pokoknya kalau sudah 17 Agustus naik bendera, berarti kalau naik benderanya ditunda 18 Agustus. Ini tidak benar. Jadi jauhi hal-hal yang seperti ini. Ini perbuatan orang-orang yang tidak benar, dia membuat pemahaman-pemahaman yang tidak bisa masuk akal. Apalagi sampai-sampai orang dia katakan dia bisa memindahkan hujan. Pindahkan hujan dari Toili, pindahkan ke Luwuk. Kalau ada yang mengaku demikian, panggil ke sini. Kita perintahkan sekarang. Bilang, pindahkan hujannya sekarang supaya Toili tidak hujan lagi. Itu kebohongan saja. Jadi bertepatan dia baca mantra-mantranya, bertepatan Allah memang tidak turunkan hujan di situ. Kemudian dipercaya di masyarakat. Dipercaya apa? Di masyarakat. Jadi tidak ada namanya dukun bisa pindahkan hujan. Tidak ada. Kalau mereka bisa pindahkan hujan, tidak ada namanya banjir. Banjir di Masamba sana. Mana dukun-dukunnya Masamba sana? Cari. Telepon sana dukun-dukun Masambanya. Dukun-dukun yang ada di Masamba sana. Mana kalian? Kenapa kalian tidak bisa pindahkan hujan yang ada di Masamba sana supaya tidak banjir?
Mana mereka? Artinya mereka adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Tidak memiliki ilmu sesuatu pun. Jadi, kalau kaum muslimin mereka paham, mereka memiliki agama yang benar, mereka tidak mudah percaya dengan yang seperti ini. Karena mereka yakin Allah yang menurunkan hujan kapanpun Allah berkehendak. Dan Allah yang membuat banjir itu terjadi dengan hujan tersebut. Jadi tidak perlu kita percaya dengan yang seperti ini. Kemudian yang terakhir, waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain apa yang Allah turunkan. Ini orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka ridha dengan hukum tersebut. Bahkan mereka mengakui bahwa hukum-hukum tersebut adalah lebih baik daripada hukum Islam. Daripada apa? Hukum Islam. Dan lebih cocok untuk zaman ini. Adapun hukum Islam, syariat Islam tidak cocok. Mereka-mereka seperti inilah yang dinamakan taghut. Adapun para orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah karena sudah bertepatan dengan negara tersebut, negeri tersebut, sudah berlaku hukum-hukum tersebut dan mereka tidak mengakui dan tidak menganggap hal tersebut adalah perkara yang utama, perkara yang baik, dan mereka mengetahui itu adalah perkara yang tidak benar, maka seperti ini tidak dinamakan taghut. Seperti ini tidak dinamakan taghut, dan ini ada perincian khususnya di pembahasan kitab-kitab yang lain, perincian-perinciannya. Kita baca selanjutnya. Beliau berkata di sini rahimahullah taala, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa hadha ma'na la ilaha illallah wa hadha ma'na la ilaha illallah. Jadi dalilnya kata beliau, yang beliau maksud di sini itu dalil-dalil apa yang beliau sebutkan tentang wajibnya beriman kepada Allah dan juga kufur terhadap taghut. Kufur terhadap taghut itu firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Yang dimaksudkan di sini tidak ada tidak ada paksaan dalam beragama, yaitu ketika sudah jelas disampaikan dalil kepada orang-orang, sampaikan apa itu syariat Islam dan yang seterusnya, kemudian seorang itu dia tidak mengikutinya. Tidak boleh seorang itu dia paksa untuk mengikuti. Oleh karena itu dia dalam Islam. Mereka tidak memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Mereka apa? Tidak memaksa. Karena itu kalau dalam berjihad itu ada namanya fase-fase berjihad. Tidak begitu saja seorang itu dibunuh. Tidak. Namun ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Berbeda dengan seorang muslim. Itu asalnya mereka harus mengikuti apa? Mengikuti syariat. Karena itu tuntunan atau kewajiban mereka mengikuti syariat. Mereka dipaksa untuk melakukannya karena mereka sudah muslim. Jangan mereka berdalil dengan ayat ini. Orang muslim disuruh sholat, yang mau sholat dia katakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa? Agama itu sudah jelas. Sudah dijelaskan kepada kalian. Kalau kalian tidak sholat, kalian tidak lakukan ini, kalian tidak bertauhid, kalian tidak dipaksa lagi. Sudah jelas. Kalian akan dapatkan hukumannya. Kalian apa? Akan dapatkan hukumannya. Jadi tetap dijelaskan kepada mereka. Tetap apa? Dijelaskan kepada mereka. Oleh karena itu Allah katakan apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas yang namanya ar-rusyd, petunjuk, dari yang namanya kesesatan. Sudah terbedakan antara petunjuk yang sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana yang kesesatan, yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, yang berpaling apa? Dari Al-Quran dan Sunnah.
Kemudian kata Allah sini, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang dia kufur kepada taghut dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa. Al-urwah al-wuthqa itu maknanya itu la ilaha illallah. Maknanya la ilaha illallah. Artinya dia telah berpegang teguh dengan namanya la ilaha illallah. Dia sudah berpegang teguh dengan makna la ilaha illallah yang benar. Jadi kapan seorang itu dia hanya beriman kepada Allah dan dia mengkufuri semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka di sini apa? Dia sudah mewujudkan makna la ilaha illallah dengan benar. Mewujudkan makna la ilaha illallah, karena tafsir al-urwa al-wuthqa sebagaimana telah sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, itu la ilaha illallah. Itu apa? La ilaha illallah. Jadi barang siapa yang dia ingin benar la ilaha illallahnya, harus dia apa? Dia benar-benar beribadah hanya kepada Allah, beriman kepada Allah, dan dia menjauhi semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, siapapun objeknya yang dijadikan sembahan, baik itu dia nabi, malaikat, orang-orang soleh, orang-orang yang dianggap wali, atau para wali sekalipun. Dia harus apa? Dia harus jauhi. Dia harus jauhi sehingga sempurnalah yang namanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata beliau sini, wa hadza makna la ilaha illallah. Ini adalah makna la ilaha illallah. Jadi ayat tersebut itu terkandung di dalamnya makna la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah itu harus terkandung dua apa? Dua perkara. Itu penetapan iman hanya kepada Allah. Ini iman kepada Allah dalam ayat tersebut. Kemudian apa? Mengingkari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang mulia ini itu terkandung di dalamnya apa? Makna la ilaha illallah. Kata beliau, wa fil hadithi ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa durwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Dan di dalam hadis itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ra'sul amri al-Islam. Pokoknya semua urusan dalam syariat yaitu al-Islam. Itu apa? Al-Islam. Maksudnya apa? Perkara yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu pokoknya adalah Islam. Pokoknya adalah Islam. Dan yang dimaksud dengan Islam di sini dalam hadis perlu diperhatikan, Islam yang dimaksud dalam hadis ini tauhid. Jadi bukan Islam dalam makna umum. Bukan Islam dalam makna umum syariat Islam, bukan. Tapi apa? Ra'sul amri, al-amr di sini maksudnya Islam itu sendiri, syariat. Jadi pokoknya syariat yaitu apa? Islam. Dan Islam di sini maksud apa? Tauhid. Sebagaimana telah sahih dalam riwayat yang lain. Yang dimaksud dengan al-Islam di sini adalah apa? Adalah tauhid. Adalah tauhid. Karena dalam riwayat yang lain itu asy-syahadatan. Ra'sul amri asy-syahadatan. Pokoknya urusan ini yaitu agama, yaitu apa? Dua kalimat syahadat. Jadi yang dimaksud adalah tauhid di sini. Yang dimaksud adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid kepada nabi kita. Tauhid mutaba'ah namanya. Seorang hanya menjadikan nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai satu-satunya yang diikuti di dalam apa? Dalam beribadah. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dia mentauhidkan ibadahnya itu dengan dua perkara. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Artinya apa? Tujuan dia beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian tauhid, mentauhidkan nabi kita. Tauhid al-mutaba'ah namanya. Apa tauhid mutaba'ah? Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Disebutkan oleh sebagian ulama ya, ada namanya tauhid mutaba'ah. Apa tauhid mutaba'ah? Itu apa? Seorang dia menjadikan nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam satu-satunya seseorang yang wajib diikuti di dalam beribadah kepada Allah. Itu namanya tauhid apa? Tauhid mutaba'ah. Tauhid mutaba'ah. Itu makna dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah tauhid kepada Allah, Rasul Muhammad Rasulullah. Itu apa? Tauhid al-mutaba'ah.
Yaitu kita menjadikan Nabi kita Muhammad SAW satu-satunya yang diikuti di dalam beribadah kepada Allah, dalam mengamalkan ibadah-ibadah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui amalan yang dengannya bisa sampai kepada Allah kecuali siapa? Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seorang ketika dia beribadah harus mengikuti apa? Petunjuknya, tuntunannya, bukan justru mengikuti petunjuk-petunjuk yang lainnya. Petunjuk-petunjuk yang lainnya. Kata di sini, kata beliau, wa amuduhus shalah. Tiangnya adalah salat. Tiang dari agama. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwasanya salat itu merupakan tiang agama Islam. Itu salat. Dan mereka sepakat bahwasanya barang siapa meninggalkan salat maka dia telah melakukan dosa besar. Dosa apa? Dosa besar. Jadi dosa besar. Tadi salat kalau ditinggalkan termasuk dosa apa? Dosa besar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu menukil kesepakatan para ulama. Bahwasanya meninggalkan salat itu dosanya lebih besar dari dosa membunuh, dari dosa berzina, dari dosa riba dan yang selainnya. Itu dosa meninggalkan salat. Dosa apa? Meninggalkan salat. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan orang meninggalkan salat itu hukumnya kafir. Hukumnya apa? Kafir. Tapi kalau orang yang melakukan, orang yang membunuh, tidak ada mengatakan kafir. Dia muslim cuma berdosa. Muslim tapi berdosa, dosa besar. Nah, jadi meninggalkan salat bukan perkara yang apa? Main-main. Karena dia tiang agama kita. Tiang agama kita. Jadi meninggalkannya merupakan kita sudah meninggalkan tiangnya. Kita merobohkan bangunan kita, itu Islam. Sama saja kita apa? Merobohkan bangunan kita, yaitu bangunan Islam. Bangunan Islam itu sendiri kita robohkan. Kita apa? Robohkan. Jadi salat merupakan apa? Perkara yang penting dan meninggalkan merupakan kekufuran. Adapun status orangnya di situ terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah orangnya yang meninggalkan salat dia hukumnya kafir atau tidak? Di sini terjadi apa? Terjadi silang pendapat. Cuma mereka sepakat hukumnya merupakan kekufuran. Cuma ada mengatakan kufur akbar, ada mengatakan kufur kecil, kufur duna kufrin. Kufur duna kufrin sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau di sini, wa durwati sanamihil jihadu fi sabilillah. Puncak dari agama kita yaitu apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan berjihad agama ini terjaga. Karena dengan apa? Kenapa jihad itu merupakan puncak dari agama kita? Karena dengan jihad agama ini terjaga. Berjihad dengan dua jihad. Jihad dengan senjata dan jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu. Itu keduanya terjaga. Keduanya apa? Terjaga. Dan yang paling utama yaitu berjihad dengan ilmu. Karena ilmu itu bisa menaklukkan apa yang tidak ditaklukkan dengan apa? Dengan perang, dengan pedang. Seorang yang ditaklukkan dengan pedang belum tentu dia mengikuti kita. Belum tentu apa? Dia mengikuti kita. Tapi kalau orang ditaklukkan dengan ilmu, sudah tentu dia akan mengikuti kita. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti Islam. Tapi orang yang ditaklukkan dengan pedang, belum tentu dia mengikuti Islam. Betapa banyak negeri-negeri yang dibuka oleh kaum muslimin, tapi penduduknya tidak masuk Islam. Cuma bayar apa? Jizyah. Bayar jizyah. Nah, jadi oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim dan selainnya mereka katakan bahwasanya jihad yang paling afdal, yang paling utama yaitu apa? Jihad dengan ilmu. Apalagi di zaman yang dimana kaum muslimin itu mereka lemah. Kaum muslimin atau pemimpin-pemimpin kaum muslimin tidak menegakkan jihad. Maksudnya jihad berperang. Maka di sini kita kaum muslimin hendaklah fokus dengan jihad apa? Menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan itu apa? Mereka kembali menegakkan jihad dengan perang. Maksudnya memerangi manusia yang tidak mau apa? Tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka tidak tunduk kepada hukum Islam. Hukum apa? Hukum Islam. Namun ketika kaum muslimin sudah lemah, para pemimpinnya, para penguasanya tidak menegakkan jihad, maka hendaklah kita fokus untuk mengajak manusia kembali kepada agama Islam. Kata beliau di sini, wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sudah selesai pembacaan
Risalah Al-Usul Ats-Tsalatsa dari penulis rahimahullah taala, yang alhamdulillah semoga bermanfaat buat kita semua. Dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi dengan kitab-kitab yang lain pada pekan-pekan selanjutnya. Jadi kita sudah selesai pembahasan kitab ini, yaitu kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa atau Salasatul Usul yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Semoga Allah memberikan kita manfaat dari kitab ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi dengan kitab-kitab selanjutnya. Nanti kita lihat kitab apa yang harus kita baca. Nanti insyaallah kita akan infokan. Ada yang ditanyakan? Nah, tafadhal. Assalamualaikum. Bahkan perbedaannya sangat signifikan. Dan kadang-kadang kayak saya itu sebagai orang awam itu bingung mau ngikutin siapa. Kira-kira ada tipsnya enggak supaya dalam memilih orang tua atau seorang yang diikuti? Nah, jadi dalam masalah seorang belajar agama, apalagi dalam syariat yang mulia ini, kadang kita melihat sebagian masalah-masalah terjadi silang pendapat, terutama dalam masalah fikih. Pertama yang harus diketahui, seorang itu dia memilih guru, memilih dai yang dengannya dia mengambil ilmunya, itu dai yang sudah dikenal, dia memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang lurus, bukan memiliki akidah yang tidak benar. Jadi harus dia tahu dulu akidah seseorang, akidah guru yang dia ambil ilmunya. Jangan dia mengambil ilmu sama guru yang mengagungkan kuburan, mengagungkan para wali, atau guru yang mengatakan Allah itu bukan di atas arsy, atau guru yang dia mengatakan Allah itu di mana-mana, atau dia mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, dan seterusnya. Yang seperti ini tidak boleh diambil. Kenapa? Akidahnya tidak benar. Padahal kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan keimanan yang benar. Kalau gurunya sudah tidak benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas kita mengambil apa? Mengambil ilmunya. Jadi harus benar akidahnya. Kalau kita sudah tahu akidahnya lurus, maka asalnya kita ambil ilmunya. Asalnya kita ambil ilmunya. Adapun perbedaan dalam sebagian pendapat dalam masalah fikih, itu hal yang ada keluasan di dalamnya. Setiap orang dia kuatkan apa yang sesuai dengan ilmu yang dia sudah pelajari. Seorang ustadz dia kuatkan sesuai dengan ilmu yang dia sudah pelajari. Seperti tadi pembahasan kita masalah fikih. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ilmui sesuai apa yang kita sudah pelajari dan kita ilmui. Kita tidak sampaikan kecuali apa yang kita sudah ilmui. Adapun yang kita tidak ilmui, maka kita tidak sampaikan. Nah, kita tidak berbicara. Tapi dalam masalah mengambil guru, asalnya apa? Dia harus sudah tahu akidahnya. Akidahnya benar atau tidak orang tersebut. Ya, tapi kalau masalah hukum-hukum tadi yang kita sebutkan pada pelajaran yang pertama, dalam masalah itu ada keluasan. Masalah itu ada keluasan. Tapi yang pokoknya apa? Akidahnya dulu yang dilihat. Akidahnya dulu yang dilihat. Kalau ustaz-ustaz yang suka ngalap berkah dan seterusnya yang seperti ini, tidak boleh diambil ilmunya. Tidak boleh diambil ilmunya. Atau ustaz-ustaz yang suka melakukan bid'ah. Maka seperti ini tidak boleh diambil ilmunya. Tidak boleh diambil ilmunya. Tapi kalau seorang ustaz yang sudah dikenal, dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dalam ceramah-ceramahnya dia sering menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Sunnah, pendapat para ulama, maka ini asalnya adalah dai-dai yang bisa diambil ilmunya. Asalnya demikian. Sampai kita setelah belajar ternyata kita lihat, oh ustaz pulang terjadi penyimpangan di dalamnya, penyimpangan dalam masalah akidah, masalah tauhid, baru kita tinggalkan. Tapi asalnya ketika nampak dia mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran dan seterusnya, mengikuti sahabat Nabi,
di dalam berpendapat, maka asalnya diikuti. Asalnya diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Sini ada pertanyaan. Saya punya sahabat karib ingin menikah dan alhamdulillah sudah mengenal sunnah, dan saya ketahui dari orang tua saya bahwa dia pada waktu itu sudah dikandungan sebelum orang tuanya menikah. Apakah bisa saya mengingkatkannya karena dia akan memakai nasab bapaknya, atau saya biarkan saja? Mohon penjelasannya. Saya punya sahabat karib ingin menikah dan alhamdulillah sudah mengenal sunnah, dan saya ketahui dari orang tua saya bahwa dia pada waktu itu sudah dikandungan. Maksudnya hamil sebelum nikah. Dikandungan sebelum orang tuanya menikah. Apakah bisa saya mengingkatkannya karena dia akan memakai nasab bapaknya? Nah, jadi yang seperti ini pertama, jika benar orang tersebut itu, maksudnya anak-anak tersebut tadi, itu dia lahir dari ibu yang dihamili oleh siapa? Yang menjadi suaminya. Menjadi apa? Suaminya tersebut. Di sini memang terjadi silang pendapat ya. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang statusnya, apakah dia boleh menikahi atau tidak. Ini kembali ke silang pendapat tersebut. Pendapat yang kuat, boleh dia nikahi. Boleh dia nikahi. Cuma status anaknya tersebut tadi, status anaknya di situ mereka sepakat tidak boleh disandarkan kepada bapaknya. Tidak boleh disandarkan kepada ayahnya. Tidak boleh disandarkan kepada apa? Ayahnya. Jadi yang seperti ini kalau sudah terlanjur dinasabkan, karena rata-rata di Indonesia itu sudah dinasabkan secara apa? Di capil ya, catatan sipil. Kalau sudah terlanjur seperti itu, maka itu hanya apa? Hanya perkara kenegaraan saja. Tapi tetap ikuti hukum syar'i. Jadi si fulana tadi yang perempuan, dia tidak boleh misalnya bapaknya itu yang menjadi wali. Tidak boleh bapaknya yang menjadi wali. Tidak boleh bapaknya yang menjadi wali. Jadi walinya wali hakim, langsung dipindahkan ke kepala KUA atau yang mewakilinya, atau pemerintahan secara umum. Nah, jadi atau pemerintah secara umum, karena bapaknya tidak berhak. Bapaknya tidak berhak menjadi apa? Menjadi wali. Jadi tidak mengapa kalau sudah terlanjur ditulis nasabnya karena mengikuti apa namanya yang tertulis di capil, karena sudah demikian, masalah seperti ini insyaallah tidak mengapa. Apalagi susah untuk dirubah karena harus pengadilan ya, masuk pengadilan dan yang semisalnya kalau merubah nasab. Maka tidak mengapa, hanya sekedar seperti itu. Karena ini kita anggap hanya sekedar ikut negara saja. Yang penting jangan dia beramal dengan amalan-amalan yang disyaratkan walinya, kemudian dia walinya menggunakan ayahnya. Tidak boleh. Seperti tadi nikah tidak boleh ayahnya yang menjadi wali. Tapi harus apa? Harus penguasa. Dalam hal ini KUA yang sudah diberikan wewenang. Nah, Allahu a'lam. Jadi boleh saja kalau dia kasih tahu. Boleh saja kalau dia beritahu kepada orang tadi, namun dengan cara yang baik ya. Dia beritahu dengan cara yang baik kepada anak tersebut. Kepada anak tersebut kalau memang dia mau memberitahukan, agar supaya anaknya paham tentang hukum tersebut. Agar supaya anaknya paham, namun dengan bahasa yang baik. Jangan langsung tiba-tiba dia beritahu begitu saja. Jadi dia bicara hukum dulu. Dia beritahu hukumnya dulu. Dia sampaikan hukumnya dalam Islam begini-begini, kemudian setelah itu dia sampaikan kalau kamu itu begini. Supaya dia sudah menerima hukumnya dulu. Tapi kalau belum ditahu hukumnya, baru kasih tahu kamu ini begini. Ini membuatnya mungkin sesuatu yang sangat berat. Jadi beritahukan hukumnya dalam Islam, hukumnya demikian, kemudian setelah itu sampaikan kepadanya bahwasanya engkau keadaannya demikian, bahwasanya engkau akan menikah dan seharusnya begini-begini dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Nah. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya kan Ustaz bilang tadi siapapun yang mengaku memiliki ilmu gaib itu termasuk tauhid. Nah, di internet terutama YouTube itu banyak konten-konten tentang indigo seperti kayak Sarah Wijayanto, terus Dina Lisa dan lain-lain. Nah, itu pada saat akhir ini memang lagi booming Ustaz. Kira-kira bagaimana pendapat Ustaz kalau kita umat muslim menonton, terutama anak muda ini, nonton konten-konten kayak gitu? Konten yang gimana? Yang gimana modelnya? Kayak tentang
nerawang-nerawang, gedung-gedung kosong, dia lihat oh di sini ada jin, di sini gitu Ustaz. No. No. Tapi sebagai hiburan Ustaz, ada sebagai hiburan, ada sebagai betul-betul percaya bahwa itu orang itu ada ilmunya dan Nah. Nah. Jadi yang seperti ini ditinggalkan ya. Ini ditinggalkan. Kebanyakan yang muncul di televisi, muncul di yang seperti ini, yang melawan jin dan seterusnya, biasa mereka juga ada jinnya. Orang-orang yang muncul-muncul biasa di televisi dan mereka abadikan dengan video, kemudian mencari jin katanya, mencari jin, biasa mereka juga ada jinnya juga di dalam dirinya. Orang yang seperti ini. Karena kalau seorang yang beriman, benar keimanannya, dia tidak mencari jin. Dia tidak mencari jin. Kenapa? Rasulullah SAW itu melarang kita apa? La tatamannau liqa'al adu. Janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Dan di antara musuh kita adalah apa? Syaitan dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan jin. Dan tidak boleh seorang muslim itu dia berangan-angan, apalagi dia cari syaitan. Berarti dia ada syaitannya juga. Kalau dia suka ketemu dengan syaitan. Kenapa? Kalau seorang muslim asalnya dia tidak cari syaitan tersebut. Cuma kalau ada, tidak perlu dia takut. Itu seorang muslim. Seorang muslim yang bertauhid. Jadi kalau ada seorang yang mengaku muslim, kemudian dia cari-cari jin seperti itu dipertanyakan. Itu bisa jadi dia justru kerjasama dengan jin juga. Kerjasama dengan jin juga. Karena kalau dia muslim, bagus keimanannya, dia tidak akan cari syaitan tersebut. Karena syaitan tersebut kalau dia berwujud dengan wujud yang seorang manusia tidak mampu, itu seorang manusia tidak mampu melihatnya, akan pingsan. Akan mungkin dia terkancing, istilahnya orang Mesir terkancing. Siapa? Bisa terkancing. Kalau melihat jin kalau dia menampakkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu kita tidak boleh dia suka-suka bertemu dengan jin. Dibuat video. Artinya orang tersebut memang ada jinnya sehingga dia begitu leluasa bertemu dengan jin. Karena kalau dia orang yang beriman kuat, imannya bagus, tauhidnya, jin tersebut akan lari darinya. Dan justru mengganggunya, datang mengganggu orang tersebut. Berusaha kalau dia mungkin jin tersebut lebih kuat, memiliki kekuatan, dia akan berusaha mengganggu orang yang beriman tadi. Tapi ini dia tidak ganggu, justru sama-sama bisa berdialog dan yang semisalnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau orangnya tersebut ada jinnya juga. Ada jin di dalam dirinya. Jadi ditinggalkan yang seperti ini. Ditinggalkan seperti ini, tidak boleh kita melihat kebatilan. Jadi kita di antara sifat seorang orang yang beriman, wala yashaduna az-zur. Mereka tidak menyaksikan az-zur. Dan di antara penafsiran az-zur itu kebatilan apa saja. Kebatilan apa saja. Jadi seorang muslim dia tidak menyaksikan sesuatu yang batil, sesuatu yang batil di dalam agama Islam. Apalagi nonton praktek-praktek yang di situ putus kepalanya, putus kakinya dan seterusnya. Itu tidak dibenarkan. Itu tidak benar. Coba tes, kita minta potong dia. Kalau ada orang yang seperti itu, dia muncul di situ bilang dia potong kakinya, potong lehernya tidak mampan, bilang coba saya tes, saya yang potong. Baca bismillah, bacakan ayat kursi dan potong lehernya. Orang seperti, karena apa? Mereka ini bekerja sama dengan jin. Bekerja sama dengan apa? Dengan jin, dengan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pekan-pekan selanjutnya. Nanti insyaallah kita akan lihat kitab apa yang kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.